Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview New Pajero Sport Facelift 2021. Nah, fiturnya apa saja yang menjadi kelebihan dari Pajero ini? Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu bagi yang belum dan dukung channel ini untuk terus berkembang ya. Terima kasih. Nah, untuk panjang keseluruhannya masih tetap sama ya, 4,9 meter, kemudian lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,8 meter, kemudian jarak antar sumbu rodanya 2,8 meter ya, kemudian ground clearance-nya 213 mm. Nah, tampilannya lebih fresh ya kalau yang sekarang. Terlihat dari grill bagian atas ya, sekarang berwarna silver ya, seperti ini. Kalau dulu chrome ya. Kemudian kalau untuk garnish ya, list chrome-nya masih tetap sama desainnya. Kemudian di ARL masih tetap sama, hanya ada penambahan di sini di ARL-nya ya. Ada tambahan di sini, ada 5 buah. Nah, beralih ke bagian bawah. Kalau dulu untuk lampu fog lamp ada di bagian depan ya di sini. Sekarang beralih ke bagian ini. Nah, ini ada berbeda ya. Kalau untuk paling atas ini lampunya lampu sen, masih bohlam ya, belum LED. Kemudian ada cornering lamp di sini. Jadi fungsinya ketika berbelok, misalkan belok ke sebelah kiri, jadi akan membantu penerangan. Kemudian di bagian bawahnya lampu fog lamp. Jadi untuk fog lamp sudah LED ya. Jadi pindah untuk lampu fog lampnya ke sebelah sini. Tampilannya terlihat mewah ya dan stylish. Nah, kemudian di sampingnya ada sensor ya, ini corner sensor, dan ini juga berfungsi sebagai fitur UMS ya, ultrasonic mist acceleration mitigation system. Jadi mencegah mobil untuk mencegah tabrakan ya, intinya kayak gitu. Jadi menahan output sekitar 5 detik ya. Tapi ada syarat-syaratnya juga. Jadi kondisi mobil kecepatannya harus di bawah 10 km per jam. Kemudian jika ada kendaraan di depan atau di belakang dan posisi mobil harus lurus ya, seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi akan menahan output dari mobilnya. Nah, kemudian untuk radiator grill bagian bawahnya desainnya sekarang honeycomb ya, seperti ini, dan terlihat lebar, jadi aliran udara ke ruang mesin lebih stabil. Kemudian di bagian bawahnya garnish berwarna silver ya, tampilannya stylish juga dan mewah. Kemudian di bagian bawahnya ada cover underguard ya. Untuk sensornya ada 4 buah ya. Kalau dulu di sebelah sini, kalau sekarang berpindah ya posisinya. 1, 2, 3, dan 4 di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Dan untuk lampunya sendiri sudah ada disematkan fitur auto leveling ya. Jadi tidak membuat silau kendaraan dari arah berlawanan ya, seperti itu. Kemudian untuk engine hoodnya seperti ini ya, ada garis tegas seperti ini. Jadi kesan terlihat lebih gagah ya. Seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian mesinnya. Ini untuk bagian mesinnya ya. Sudah diberi cover ya. Jadi suara mesin ke dalam kabin lebih senyap. Untuk mesinnya masih tetap sama ya, dengan kode 4N15. Teknologinya PGT ya, intercooler. Untuk kapasitas mesinnya masih tetap sama, 2400 cc. Kemudian 188 PS yang bisa dicapai di 3500 rpm. Dan untuk torsinya sendiri 43,8 kgm yang bisa dicapai di 2500 rpm. Tampilannya terlihat rapih dan padat ya. Untuk engine sudah diberi cover ya, seperti itu. Tadi ada yang terlewat, fitur washer masih ada ya, tetap disematkan di sini. Oke, kita beralih ke bagian yang lain.
Untuk velgnya desainnya baru ya, seperti ini, lebih fresh ya tampilannya. Materialnya tetap alloy, two-tone shining juga ya, dengan profil bannya 265/60 ya, dengan ring 18. Sudah disematkan fitur ABS, EBD, dan GE. Kemudian sudah full disc brake ya di semua roda. Dan ada fitur Hill Start Assist, kemudian aktif stability control ya, dengan traction control juga. Jadi mencegah kendaraan oversteer atau understeer ya ketika bermanuver di jalan berkelok. Dan mencegah slip juga ya di jalan berlicin atau yang basah gitu. Jadi lebih aman ya. Oke. Kemudian untuk side stepnya seperti ini, tampilannya lebih stylish ya, dan mewah juga. Nah, untuk cover spion seperti ini, mohon maaf agak silau. Cover spion, untuk spionnya sudah retractable, auto folding juga ya, dan disematkan di sini lampu sen ya. Oke. Kemudian di sini ada list room ya, memanjang dari depan ke belakang. Di bagian atasnya ada roof rail. Beban maksimal 80 kg ya, termasuk dengan roof rack-nya. Yang ini berwarna silver. Kemudian untuk door handle chrome ya, sudah smart entry. Nah, untuk kapasitas bahan bakarnya 68 liter ya. Nah, ini untuk spoilernya ya, desainnya lebih dinamis. Untuk antena, kalau dulu di sebelumnya antenanya glass ya, ada silau ya. Sekarang Sharkpin ya. Sudah ada defogger juga di sini, kemudian wiper juga. Untuk combination lampnya LED ya, masih tetap sama, hanya sekarang lebih pendek ya. Kalau dulu lebih panjang sampai ke sini, sekarang lebih pendek. Kemudian untuk lampu sen tetap bohlam ya. Lampu mundur sudah LED. Seperti ini tampilannya. List room ya, di bagian door handle-nya ada kamera parkir juga ya di sini. Kemudian sensor parkir juga 4 buah ya. Dan ini menjadi sensor UMS juga. Emblem Pajero Sport di sebelah kiri dan Dakar ya. Ini Dakarnya Dakar 4x2. Kalau Dakar 4x4 sudah power tailgate atau power backdoor. Kemudian ada garnish ya di bagian bumper di bagian bawahnya. Ada reflektor juga di sini. Tampilannya lebih modern. Kita cek bagian bagasinya ya. Nah, bagian bagasinya seperti ini. Lebih lapang ya, masih sama dengan pendahulunya. Jadi kalau dilipatkan seperti ini, itu untuk joknya ya, dan ini untuk sandarannya jika dilipat ya, jika dilipat seperti ini. Kalau misalkannya dipasang seperti ini, konfigurasinya 50-50 ya. Kemudian tempat penyimpanan seperti ini. Jadi terlihat rapi ya, terlihat rapi. Kemudian ada hook di sini. Sama di sebelah kiri juga ya. Di sebelah kanan ada hook juga. Beban maksimalnya 4 kg ya. Di sebelah kanan juga ada ya, di sini. Oke. Nah, untuk di sebelah kiri ada toolkit ya dan dongkrak. Oke, kita cek bagian interiornya ya. Untuk materialnya
dominasi berwarna hitam ya. Hitamnya hitam do, ada corak-corak kulit ya seperti ini, pola-pola kulit. Kemudian untuk panelnya piano black ya, seperti ini. Nah untuk door handle-nya silver ya. Kemudian door handle-nya juga ini silver chrome. Bahannya bahan soft touch ya, ini untuk trimnya soft touch, kulit juga ya, premium terlihat, dan ada pola-pola jahitan. Kemudian sudah power window, auto up down hanya di sisi pengemudi saja. Kemudian sudah central lock dan window lock. Kemudian ada cup holder dan door pocket ya. Ada speaker, di bagian atasnya ada tweeter ya ini. Kemudian di bagian bawahnya ada lampu, jadi lebih aman ya ketika membuka pintu dalam kondisi gelap. Oke. Nah, untuk joknya sudah power seat ya. Seperti ini. Sliding, reclining, egg adjuster ya. Jadi 8 tipe pengaturannya. Kemudian untuk tuas pembuka kap mesin ada di sebelah sini. Untuk membuka bensin ada di bagian atasnya. Kemudian ini tombol dummy ya, dan ini tombol untuk UMS-nya ya. Ini juga tombol untuk sensor parkirnya. Ini tombol untuk menonaktifkan fitur Active Stability Control ya. Di bagian atasnya ada fitur electric mirror ya, dan retractable. Dan ini tombol start stop engine button. Ada cover silver ya di sini. Kemudian untuk cover AC silver juga ya, dibalut dengan warna silver. Oke, kita cek bagian dalamnya ya. Nah ini untuk layout dashboardnya ya, seperti ini. Untuk materialnya plastik ya, tapi plastiknya plastik premium nih, lembut juga, tidak keras ya, seperti dibalut dengan kulit, ada corak-corak kulit juga seperti ini. Dominan berwarna hitam ya, di beberapa bagian ada ornamen berwarna silver. Nah untuk setirnya sudah dibalut dengan kulit ya, sudah dibalut dengan kulit. Kemudian di bagian dalam ada pedal shift ya, sama di sebelah kiri juga, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian sudah ada switch audio control, pengaturan untuk MID juga ya, seperti ini. Kemudian ada cruise control ya, voice command, mengangkat telepon dan menutup telepon. Sudah tilt dan teleskopik juga ya untuk setirnya. Kemudian beralih ke bagian tengah. Untuk head unit sekarang lebih besar ya, kalau yang sekarang 8 inch, tampilannya seperti ini. Connect untuk fiturnya ada Bluetooth, USB, kemudian aux juga, connectivity dengan smartphone atau device Anda ya, menggunakan Weblink atau WiFi atau kabel USB gitu ya. Nah kemudian ini untuk kisi-kisi AC-nya, jadi tampilannya sekarang lebih mewah ya. Dan salah satu perbedaannya dibanding Pajero yang sebelumnya, untuk konsol tengahnya sekarang lebih tinggi ya, seperti ini. Dibalut dengan bahan soft touch di sini, atau soft pad kalau Mitsubishi Pajero disebutnya. Nah, kemudian ada tempat penyimpanan HP di sebelah sini. Nah, untuk alasnya lebih lembut ya, jadi aman untuk smartphone Anda. Kemudian ini indikator untuk reminder sabuk keselamatan ya, dan untuk airbagnya juga. Jadi airbag untuk penumpang bisa dinonaktifkan juga. Jadi misalkan untuk airbag di Pajero ini paling lengkap di kelasnya 7 airbag ya dibanding kompetitornya. Kalau di kompetitornya ada 3 airbag, kalau ini di Pajero ada 7 airbag. Misalkan mau menggunakan 3 airbag aja, jadi bisa dinonaktifkan. Pengaturannya ada di sebelah kiri, dashboard ini. Oke. Nah kemudian ini untuk tombol hazard ya, itu ini AC-nya. Pengaturan knobnya seperti ini ya, jadi lebih mudah, berbeda jika memakai tombol ya, jadi rada lama gitu untuk perpindahan atau meningkatkan suhunya. Jadi kalau ini lebih mudah.
Ini untuk AC sudah 2 zone ya. Jadi pengaturan AC penumpang depan dan ini pengaturan AC untuk pengemudi ya. Dan bisa disinkronize ya. Tinggal dipencet tombol syn ini. Jadi misalkan di sebelah kiri atau penumpang depan temperatur suhunya 23 derajat dan di sebelah kanan 18 derajat. Jadi jika ditekan tombol syn ini, otomatis dia akan mengikuti suhu yang di sisi pengemudi seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya ada port USB ya. Dan ada power outlet. Nah, kemudian ini untuk transmisinya. Transmisinya masih tetap sama ya dengan pendahulunya. 8 tingkat percepatan ya, berbanding dengan pesaingnya. Pesaingnya hanya 6 percepatan di Matic ini. Kemudian ada tempat penyimpanan juga ya di sini. Bisa diangkat juga ini. Sangat menarik ya. Kemudian sistem pengeremannya sudah elektrik ya. Sudah auto juga ya, seperti ini. Jadi sudah tidak memakai tuas lagi ya, lebih modern tampilannya. Jadi kesan premiumnya lebih dapat. Untuk tuas transmisinya seperti ini, dibalut dengan warna silver dan bahannya lembut ya, dibalut dengan kulit. Kemudian sudah ada 2 buah cup holder, ada list room juga ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk console box ada tray-nya juga, tempat penyimpanan ya di sini, dan cukup dalam juga ya, seperti ini. Bisa terlihat ya. Dan bahannya sudah dibalut dengan kulit ya. Amnes ini lebih lembut, tapi tidak bisa digeser ya, tidak bisa sliding. Jadi mentok seperti ini. Nah, kemudian untuk sabuk keselamatan sudah 3 titik ya, tensioner dan pulse limiter juga. Seperti ini. Untuk hand grip sudah retract ya. Kemudian untuk sun visor sudah memakai vanity mirror dan ada lampunya juga. Lampunya masih bohlam, belum LED. Kemudian untuk lampu kabin juga sama, masih bohlam ya, belum LED. Dan ini pengaturan untuk sunroofnya ya, sunroof masih tetap dipertahankan seperti ini. Sudah tilt ya, sliding juga seperti itu. Nah, untuk spion sudah auto dimming ya. Jadi ketika posisi berkendara dalam kondisi malam, otomatis ada cahaya dari belakang. Jadi menahan intensitas cahayanya, jadi lebih aman gitu ketika berkendara di kondisi malam hari. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk sun visor di sisi pengemudi sudah ada vanity mirror juga, ada lampunya juga ya. Dan disematkan juga hand grip ya di sini. Seperti ini. Oke, ini tampilannya ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk glove box sudah soft opening ya, seperti ini. Tampilannya benar-benar fresh ya, seperti ini. Joknya berwarna hitam ya. Oke, untuk bagian, oh iya, ada yang terlupa. Untuk meter kombinasi sekarang memakai LED 8 inch ya. Ini pertama di kelasnya ya. Kalau di sebelumnya hanya memakai analog ya, seperti ini LED. Jadi tampilannya ini bisa diatur ya, temanya sesuai tema gitu, atau sesuai fungsinya seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian belakangnya. Nah, ini untuk pengaturan airbagnya ya. Ini dalam posisi on. Untuk
airbag penumpang. Nah, ini untuk airbag bisa di off kan ya sebelah sini, tinggal digeserkan saja. Kemudian ada yang terlewat tadi, ada tempat penyimpanan ya di sisi pelur konsol ya, seperti ini. Nah, ini juga tembus ke bagian dalam. Jadi sangat fungsionalitas ya, banyak tempat penyimpanan. Untuk di sisi penumpang depan belum power seat adjuster ya, masih manual. Kita beralih ke bagian baris kedua. Ini untuk pintu di baris kedua ya. Sudah ada celok ya di sini. Dominan berwarna hitam juga ya. Kemudian untuk trimnya sudah kulit berwarna hitam juga. Soft touch ya ini. Nah, untuk armrestnya di sini hitam dop ya. Sudah power window, tapi belum auto up down. Kemudian untuk handle-nya, door handle-nya seperti ya. Kemudian ini ada garnish berwarna silver. Kemudian ada panel berwarna piano black ya. Nah, kemudian ada cup holder ya. Cup holder bisa jadi 2 buah ini, dan door pocket juga. Ada speaker, dan di bagian bawah ada lampu juga ya. Oke, kita masuk saja ke bagian dalamnya. Ini untuk layout di baris kedua ya, seperti ini tampilannya. Sudah ada hand grip ya di sini, jadi memudahkan untuk akses ke baris kedua. Di sebelah kiri juga sama, sudah ada hand grip. Nah, untuk AC ada di sisi kiri dan kanan ya, seperti ini. Ya, jadi lebih personal ya, seperti ini. Untuk lampu masih bohlam ya, belum LED. Dan ini pengaturan AC-nya seperti ini. Ini untuk tombol off, dan ini pengaturan suhunya atau kipasnya ya. Nah, kemudian sudah ada seat back pocket ya, seperti ini, dan terlihat besar juga. Kemudian di baris di tengah-tengah nih sudah ada 2 port USB ya, dan port AC 220 volt ya, 150 watt. Jadi ketika Anda membawa laptop ya, bisa dicas juga lebih aman ya. Dan ini untuk legroom dan headroomnya ya. Legroomnya sangat luas ya. Ini untuk di baris kedua terlihat seperti ini. Untuk headroomnya lebih dari 5 ruas jari ya. Oke. Kemudian sudah ada di sini ada armrest ya sebenarnya. Cuman ini susah ya untuk ditarik, harus dibuka dulu untuk covernya ya. Ini armrestnya ya, sudah terlihat. Kemudian ada fitur isofix juga ya di sini. Untuk konfigurasinya 60-40 ya di sini. Kemudian untuk headrestnya bisa diatur ketinggiannya ya. Hand grip di sini sudah retract ya, ada hook juga. Di sini juga ada hook, jadi lebih memudahkan ketika Anda membawa barang-barang ya. Di sisi sebelah kanan juga sama ya. Untuk hand grip sudah retract, ada hooknya juga di sini. Oke, kita beralih ke baris ketiga. Oke, kita akses ke baris ketiga ya. Pengaturnya di sini sudah one touch tombol juga. Untuk aksesnya juga cukup mudah ya. Nah, seperti ini. Untuk di baris kedua ini tidak bisa diatur sliding ya. Nah, untuk legroomnya cukup luas ya. Terlihat masih menyisakan lebih dari 5 ruas jari. Tapi untuk kakinya tidak terlalu, tapi cukup sih. Ini untuk ukuran kaki saya panjang 42, ukuran 42 ya. Masih bisa leluasa untuk pengaturan kakinya. Kemudian untuk headroomnya masih menyisakan 5 ruas jari ya. Saya tinggi 166 cm. Dan untuk masih bisa menampung ya. Cukup untuk 2 orang penumpang dewasa. Tapi untuk anak kecil bisa 3.
Sudah ada headrestnya juga di sini, sudah disematkan, bisa diatur ketinggiannya. Kemudian untuk jok di baris ketiga ini tidak bisa diatur slidingnya, hanya reclining saja. Tapi cukup nyaman menurut saya dibanding kompetitornya. Nah, kemudian ada sabuk keselamatan ya, 3 titik untuk penumpang di bagian tengah ya, di baris kedua. Untuk hand grip sudah retract ya. Kemudian ini pengaturan untuk AC-nya ya. Dan ini untuk hook ya di sini. Untuk lampu kabin masih bohlam ya, belum LED. Di sebelah sini tidak ada tempat penyimpanan ya. Hanya di sisi kanan ada 2 buah cup holder dan di sini power outlet ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang berencana membeli kendaraan, baik kendaraan baru ataupun bekas. Yang belum subscribe, mohon subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih kepada Anda yang selama ini masih mensupport channel ini ya, dan selalu menyimak tayangan-tayangan di channel ini. Nantikan juga ya tayangan-tayangan berikutnya ya dari kami. Terima kasih.